Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Kembali lagi di channel Ngoprek di Rumah YouTube. Melanjut tentang pembahasan osiloskop lagi. Di sini kita tidak pernah sengah dengan apa yang namanya osiloskop, karena yang kita omongin di sini adalah osiloskop, dan juga alat lain seperti amplitoa, ngoprek rig dan radio dan lain-lain, juga kelistrikan. Nah, ini tetap saja kita fokus pada osiloskop. Kali ini saya punya sebuah desain yang sangat menarik. Ini dari Daniel Metzger dan Dennis Perry ini ya. Build this 3-grid oscilloscope. Nah, this is easy to follow. Design lets you keep cost low by using a CRT of your choice. Its operational feature is a continuous zero baseline. Nah, ini nih yang sangat menarik di sini adalah di sini nih, continuous zero baseline ini. Kemudian apa sih yang disajikan dalam 11 halaman dari majalah Practical Wireless April 1980 ini. Ini di sini untuk ininya ya. Untuk skemanya adalah sebagai berikut. Ini skemanya sangat jelas. Kemudian bla 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 blanya di sini dia mengatakan ini adalah sebuah desain osiloskop hingga 2 MHz ya. Yet it possesses 2 MHz bandwidth, 10 mV per division vertical sensitivity. Oke, kita lihat dulu dari spek ya. Dari spek, mana spek? Jadi ternyata tidak ditulis spek secara khusus begitu yang berisi tentang penjelasan singkat dan terkelompok. Tetapi di sini dia menjelaskan pertama adalah bandwidthnya 2 MHz, kemudian untuk ini ya penting ya. Ini pengaturan di sini yang agak lucu nih. Dia menggunakan skala bukan seperti pada umumnya osiloskop dengan 10 mV, 5 volt, tetapi dia menggunakan angka ini nih ya. Untuk volt per divisionnya ini agak unik nih. Dia menggunakan 40 mV, 100 mV, 400 mV, kemudian 1 volt, 4 volt, dan 10 volt. Nah, di sini nih seperti ini. Ini untuk rangkaian input ya. Ini untuk vertikal inputnya seperti ini. Sangat jelas di sini vertikal inputnya seperti apa. Selalu ada namanya kapasitor trimmer untuk kompensasi frekuensi. Kemudian horizontal seperti ini. Dan skema probe-nya seperti ini. Dia menggunakan tabung apa ya? Jadi dia memakai tabung itu 3RP2 ya. 3RP2 itu seperti apa? Ini sangat jelas seperti ini untuk skema daripada ininya ya. Skema bagian high voltage. Ini sangat perlu diperhatikan kalau Anda akan membuat osiloskop. Mau untuk sampai berapa megahertz pun di sini biasanya tipikal sama ya. Untuk ininya, untuk bagian high voltage-nya di sini. Di sini ada 2 trafo. Ini trafo 100 mA 24 volt CT. Kemudian di sini ada trafo berapa ini? 1 ampere. Ini sekitar setengah ampere kalau nggak salah, tapi harus benar-benar murni. Dia dirancang itu untuk outputnya 250 volt, itu 25 miliampere ya. Tuh. Jadi sebenarnya kalau tegangan tinggi dia dirancang ini ampernya nggak sampai 1 ampere ini. Ampernya kecil. Di sini ada penempatan ini untuk neon indikator. Dan ini adalah untuk bagian multiplier tegangan tingginya. Nah, sampai sini. Kemudian di sini ada ini dioda
1N5280 ini sebagai zener ya. Ini Anda bisa perhatikan zenernya seperti ini. Ini minus ya, tegangannya di sini minus, bro. Ini kan, di sini ada dioda 106, 105 ini dibuat maju ke sana. Kalau tentunya kalau maju ke sana kan positifnya sebelah sana. Ini akan ke sana. Nah, kemudian seperti ini aja, sangat mudah kan? Ini X untuk yang ini, X horizontal, kemudian Y yang atas vertikal. Kemudian di sini ada pengaturan intensity, fokus, astigmatism. Mana astigmatism? Ini astigmatism, dia mendapatkan plus 150 volt dan dia mengontrol ini ya, untuk mengontrol jalur kaki 8 nih. Saya lupa ini grid apa anoda ya. Jadi seperti ini ada tipikal, itu yang penting ini ya. Ini ada ini filamen nih, filamen ini sini. Filamen di sini juga digabung dengan intensity ini. Itu hati-hati kalau ketika menggabung ini harus dipastikan dulu nih nanti bentrok enggak gitu. Nah, di sini dapat DC dan juga dapat volt AC ini. Ini cukup membingungkan juga bagi pemula di sini. Ini harus diperhatikan ini bagaimana cara mengkonek filamen ini, terutama adalah karena di sini ada DC dan AC digabung gitu. Ini kan, ini filamen nih, kemudian ini dapatnya sini, tapi kemudian dapat DC. Bingung kan? Karena kenyataannya seperti ini hampir semua tabung pun praktikalnya, bahwa untuk katoda ini selalu digabung dengan strom. Di sini ini positif ya. Positif atau negatif? Ini negatif ini, bro. Kalau minus lebih negatif, Ya, kemudian untuk trafo yang 24 volt CT 100 mA ini keluar tegangan minus 9 volt plus 9 volt. Nah, tentunya di sini ini adalah serba tipikal. Artinya kalaupun ini kita buat jadi satu, misalkan ini trafonya ini mengeluarkan CT, ada bisa pokoknya kita akalin hingga keluarnya di stabilizer simetris 9 volt minus 9 volt dengan menggunakan 7809 atau apapun nih, itu nggak masalah. It's okay, nggak masalah. Ini nggak, jadi kita nggak perlu dua trafo. Namun dengan menggunakan dua trafo seperti ini akan tentunya mempermudah kalau misalkan kita memerlukan pemisahan dalam suatu blok. Ini kan AC nih masuknya ya, AC 220 nya dua ini dikonek bareng. Dan ini kan penjelasan gambar 5, figur power supply is simple and inexpensive to build, and voltage tripler replaces the expensive and dangerous high voltage power transformer used in many scopes. The string of Zener diodes replace a high resistance voltage divider string. Maksudnya yang ini, gitu. Kemudian nanti diharapkan kalau gambarnya dikasih ini ada grid pikulnya ini, kemudian ini akan tercipta gambar seperti ini. Sweep linearity is evident in this photo of a 500 kHz triangle uniform at 1 mV per division. Jadi di sini nih kalau sudah jadi tesnya ini dari buildernya, dari Dennis Perry dan siapa tadi, kemudian ini akan menjadi seperti ini, harusnya perfect. Di sini ada part list untuk bagian power supply. Dari sini coba kita akan balik lagi ke depan. Nah, Daniel Metzger dan Dennis Perry ini membuatnya seperti ini untuk skemanya ya. Vertical amplifier, input vertical attenuator di sini masuk ke baseline switch, masuk ke source follower, kemudian masuk low level differential amplifier, kemudian masuk ke high level differential amplifier, dan tentunya ini keluarnya ke sirkuit Y, atas bawah Y. Kemudian dari external trigger ini biasanya di sini ada X, vertikal mana, horizontal inputnya di mana, horizontal inputnya tidak dijelaskan. Tentunya dari trigger M mana untuk horizontal triggernya, nggak ada tulisan horizontal trigger. Oh ini coy, horizontal trigger di sini masuk source follower, high
level differential amplifier, kemudian masuk ke pin horizontal. Kemudian di sini masuk ini tentunya dari horizontal ini kita akan menyisipkan sweep generator. Sweep generator di sini kalau menggunakan internal trigger maka dia harus terhubung dengan input Y. Ini input Y masuk ke trigger amplifier, kemudian masuk di sini switching. Kalau Anda mempergunakan external trigger tinggal di switch ke bawah ini. Nah, kalau menggunakan internal trigger, dalam hal ini di trigger dari channel 1 atau Y. Nah, dari sini ini kan jalurnya ke sini. Kemudian ada untuk sweep system ini ada source follower, ada Smith trigger, kemudian sweep generator dan source follower lagi sebagai buffer. Ini di sini sudah jelas. Di sini masuknya harusnya kotak, kemudian ini kotak terreduksi, kemudian keluar lagi rem generator, rem gelombang remnya. Gelombang rem ini kemudian disisipkan ke horizontal input, di mix di source followernya di sini dan menjadi satu, keluarnya seperti ini. Nah, di sini juga harus diperhatikan ini ada pembalikan bentuk fasa sinyal. Kalau di sini seperti ini, keluarnya di sini seperti ini gitu loh. Jelas ya. Ini juga begitu untuk vertical amplifier vertical differential amplifier di sini. Ini di sini ada penguat diferensial yang kedua pasanya berbeda. Dan masing-masing diinputkan ke Y1 atau Y2. Power supply dia mensyaratkan 900 volt minus sebagai untuk anoda, dan untuk B+ 150 volt, dan untuk auxiliary system board itu 9 volt simetris. Saya kira jelas sekali apa yang sudah dijelaskan di sini. Dari skema ini sangat mudah dipahami. Block diagram daripada zero baseline operation is somewhat similar a dual trace scope with the baseline considered as second trace. Nah, jelas ya bedanya, bahwa ini sama aja seperti dual channel oscilloscope, tetapi di sini untuk yang channel kedua itu dianggap sebagai baseline. Nah, jadi ada garis dasar, base namanya juga base ya. Baseline dasar itu adalah garis bawah. Jadi garis ini akan terus-menerus terdisplay selama oscilloscope ini digunakan, sehingga ini memudahkan untuk pemula itu untuk tracking. Jadi oh, saya batasnya di sini begitu loh. Base-nya itu akan selalu muncul. Nah, kemudian dari sini dijelaskan how it works. Ini penjelasannya bahasa Inggris dan lain-lain. Ini sangat mudah dipahami. Di sini saya akan menyinggung sedikit saja. The CRT cathode is operated at 900 volt minus volt to accelerate the electron beam toward the CRT phase. Deflection sensitivity and hence calibration depend upon that voltage. It is regulated with a string of 180 volt Zener diodes yang tadi sudah saya jelaskan. Vertical and horizontal position and sweep time depend upon the 9 volt supplies. So they are transistor regulated. Yang tadi bagian power supply, and B+ 150 volt supply serve nominal differential amplifier, and their inherent common mode rejection make regulation of that supply unnecessary. Jadi kalau plus 150 volt ini nggak perlu diregulasi. Ini tadi sudah saya jelaskan, ini adalah bagian input vertikalnya seperti ini, input horizontalnya seperti ini, bagian kompensasinya seperti ini. Nah, 1 of 5 maksudnya ini itu menjelaskan kita harus membuat ini sebanyak 5 keping ya, 5 buah 5 keping PCB board untuk bagian yang ini nih, karena ini adalah sebagai frekuensi compensation. 5 itu artinya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, bahkan 6, mungkin 5 ini maksudnya yang ini tuh, agar frekuensi kompensasinya bagus. Kemudian ini adalah top view dari yang sudah jadinya seperti ini part list untuk atenuator.
Sudah sangat self-explanatory, sangat jelas. Kemudian kita akan lihat seperti ini untuk differential amplifiernya. Di sini menggunakan all transistor, tidak menggunakan A733 atau NE berapa yang digunakan sebagai penguat. Sangat jelas sekali desainnya di sini dia menggunakan MPF 4393. Aduh, susah sekali ini nyarinya. Berarti mungkin saja karena ini bersifat fat general, saya berani kalau misalkan punya bisa saya ganti dengan J310 atau juga dengan berapa? MPF 102 yang lebih general, atau dengan 2SK 241 yang lebih familiar di kalangan kita di Indonesia. Ini MPF 4393 ini nggak begitu familiar, tetapi kita perlu perhatikan di sini dia adalah GFET seperti ini. Ini transistor bipolar biasa, yang ini 2N400 ini. Ini transistor ini harus yang mampu tegangan tinggi. Untuk yang 440, oh ini yang 440 ini ya, terutama ini ya, 2N3440 ini. Atau ini bisa diganti dengan MJE 340 yang segede itu ya, BD139. Nah, inilah frekuensi kompensasinya di sini nih, HF kompensasinya di sini. Ini juga ada variabel kompensatornya di sini. Kemudian apakah dijelaskan kita harus membuat ini banyak? Tidak, ini hanya digunakan hanya satu. Input horizontal sedikit agak berbeda, ini adalah untuk horizontalnya seperti ini. Horizontal input masuk seperti ini. Kan ini rancangannya juga nggak terlalu sederhana. Tadi dirancang dia mampu 2 MHz itu sudah oke. Gitu loh. Jadi beda dengan osiloskop purebag tentunya yang sudah saya singgung, kan mirip-mirip saja dengan purebag, tetapi kalau purebag itu adalah sampai 20 MHz. Nah, Anda bisa lihat di sini ini yang dimaksud dengan zero baseline itu yang ini. Garis ini akan selalu tampil gitu loh, sehingga memberikan pemanduan untuk baseline ini agar kita bisa ukur nih tingginya sinyal itu berapa. Ini agak unik di sirkuit time base generator ini itu karena harus bisa menampilkan zero baseline di sini. Ini ada path untuk amplifier untuk gambar 3. Gambar 3 itu yang ini adalah path listnya ini. Amplifier ini pada gambar 3 adalah similar, serupa dengan amplifier vertikal kecuali low voltage differential state, kecuali bagian tegangan rendah differential state-nya dibuang dan semua gain adalah sekitar 70 dB apa 70 volt ini dB kali ya, 70 dB kali dapat dicapai dengan menggunakan high voltage, menggunakan tegangan tinggi, karena diperlukan agar kita bisa mendapatkan volt per division yang lebar, maka itu kita harus memperhatikan itu untuk tegangan tinggi itu harus tinggi juga gitu. Itu harus, kenapa tegangannya harus 150 volt itu agar dia bisa mendapatkan volt per cm kalau nggak salah, volt per division per centimeter itu harus di situ hitungannya, itu menyesuaikan dengan requirement yang diminta oleh CRT. Jadi kalau misalkan tegangan 1 volt di sini agar bisa bergeser 8 volt maksimum, itu berarti tegangannya mungkin saja kalau misalkan pada 0 volt itu adalah pada 1 volt katakanlah, maka nanti kalau pada posisi tegangan itu tinggi yang harus dikuatkan, dia harus bisa menerima hingga 150 volt. Dan inilah untuk bagian time base dan juga baseline generator tadi, agar bisa menimbulkan baseline generator. Di sini kita nggak usah pusing-pusing ngapain memahami dan lain-lain, kita pahami saja seperti ini. Ini sudah membuatnya sudah pusing, dan kita tinggal melihat yang penting-penting, poin-poin yang paling penting seperti ini. Seperti ini ya. Jadi ini tetap saja bagian S401 ini adalah untuk input ya, input AC/DC di sini input.
Kemudian ada ray trace suppression di sini. Sebagai signal generator, sebagai frekuensi generator, ini digunakan IC 555. Ini kelihatannya canggih banget, ini padahal hanya IC 55 saja ya. Kemudian di sini ada penguat LM318 ini sebagai differential amplifier juga. Ada switch, ini modelnya switch geser yang disarankan, tapi Anda bisa mengakomodasi dengan model rotary yang agar kita bisa membuatnya seperti ini. Ini adalah bentuk improvisasi di lapangan seperti apa nantinya. Ini semua kalau saya lihat kecuali FET tadi yang harus memakai MPF 3493 tadi, semuanya bisa didapatkan dengan mudah. Ini saya nggak ada spesifik ya, seperti LM318 ini kan ini sepertinya hanya op-amp biasa. Ini bisa kita akali dengan mungkin LM358 yang lebih terkenal. Gambar 4 ini menjelaskan untuk bagian sweep atau penyapu dan zero baseline generator sirkuit dan generator garis dasar 0. Dan ini merupakan bagian yang paling rumit kata yang buat. Dari sini kita akan maju selanjutnya, ini adalah untuk part list untuk sweep and zero baseline generator untuk gambar 4. Ini part listnya sudah sangat jelas di sini. Anda bisa perhatikan komponennya apa saja. Dan ini tadi bagian CRT sudah kita bahas. Ini part listnya bagian CRT. Ini agak yang susah untuk bagian CRT ini mungkin pada designer tadi, agar ini nih. Ini agak susah nih nyarinya ini. Dia butuhnya berapa itu? Jadi dia butuhnya itu DD1N4007-123, kemudian Zener dioda 12 volt 500 mW setengah watt, kemudian Zener dioda 39 volt bro, 39 volt ini kayaknya. Oh bukan, yang ini nih, yang 1N5280 Zener diode 180 volt 500 mW, berarti nggak nyampe 1 watt. Nah, ini harus ada, kemudian di seri tadi yang bagian ini nih. Kemudian dari sini kita akan lanjut seperti apa. Nah, ini part 2-nya ya. Di sini saya tidak membahas panjang lebar, tapi langsung saja. Bulan lalu kita menjelaskan bagaimana bentuk daripada scope DC yang tidak mahal, dan ini sudah pergi kepada detail pada operasi dan berbagai macam sirkuitnya. Di sini kita akan melanjutkan pada bulan ini dengan kembali melihat-lihat seperti apa yang sesuai dengan requirement-nya. Construction, many type of CRT have been used in this design, termasuk 3PP1, 3EP1, 3ACP1, 3FP1, 3RP1, dan atau 2AP1. Jadi ini memakai 8 SJ31J pun saya pikir bisa ini. Ini yang akan saya coba. Sebelum kita nanti akan mencoba Purpack, mungkin saya akan mencoba ini dulu. Saya hitung-hitung dulu deh, kalau Purpack seperti itu, kalau ini seperti ini, nanti kira-kira lebih mudahan mana diconteknya. Ini bagian atas daripada scope, amplifier port is beneath the CRT. Ini amplifier port, beneath itu di bawahnya. Kemudian power supply port at the rear near transformer mounted on the back panel. Ini adalah untuk PCB power supply-nya. With every 5 timmer is bracket by the vertical sensitivity control. Ini untuk vertical input sensitivity control, astigmatism control in the rear panel near base the CRT. Rear itu ke depan, belakang. Ini ada apa ini? Attenuator port. Dan inilah untuk yang sangat memudahkan jikalau akan kita contek di desainernya sudah menyertakan PCB layoutnya, jadi kita nggak pusing-pusing. Nanti kita tinggal melakukan modifikasi dan refinement atau debugging atau pokoknya proses perbaikan hingga
semua ini bekerja. Tentunya dulunya si desainernya pun tidak asal-asalan, semua ini sudah melalui proses pembelajaran dan juga recheck lagi apakah ini desain bekerja atau enggak. Tentunya itu sudah dicek nih. Jadi ini sangat mudah kalau kita bisa membuatnya. Untuk skemanya PCB-nya nggak perlu skema, sudah ada, tinggal PCB layoutnya seperti ini. Apalagi sudah dibuat existingnya seperti ini sangat mudah dicontek dengan menggunakan software PCB tentunya, yaitu seperti yang saya pahami dengan menggunakan SP layout, sprint layout. Itu sangat gampang sekali mencontek seperti ini. Tinggal ini di copy, kemudian di save as menjadi JPEG atau BMP, kemudian dari aplikasi sprint layout kita akses untuk gambar mana yang akan kita tampilkan sebagai tempelan atau contekan, kemudian baru di atasnya kita contek. Dan ini adalah bagian untuk printed circuit foil pattern, itu horizontal dan vertikalnya seperti ini. Sangat mudah sekali dicontek, ini sudah ada untuk assigning masing-masing titik ini untuk apa, sudah sangat jelas. Kemudian ini ada troubleshooting chart di sini, vertikal harusnya segini, kemudian horizontal harus segini, sweepnya harus segini, sudah jelas di sini. Kemudian test point untuk power supply, kemudian trigger amplifier, ini semua udah ada semua, sangat gampang dicontek. Ini adalah gambar 11 menjelaskan tentang port untuk deflection amplifier, mempunyai 3 jumper dan 7 trimmer untuk kalibrasi dan pengaturan. Kemudian jalur untuk CRT yang menuju ke deflection plate harus sependek mungkin secara praktis untuk meminimalkan adanya stray capacitance. Dan ini adalah bagian power supply-nya. Sangat ringkas dibuat di sini. Ini sangat mudah dicontek, kecil sekali dari yang tadi. Ini cara kalibrasi, initial check out semua dijelaskan di sini, dan ini adalah untuk tegangan power supply. Tegangan power supply. Dan ini adalah untuk bentuk dari transistornya ya. Kalau Anda ingin mencari bentuknya seperti apa seperti ini untuk yang apa ini, kurang tahu yang ini. Kemudian ini MPF 4393 itu seperti ini, seperti umumnya transistor. 2N4400 itu seperti ini, kemudian 2N3440 ya transistor capil seperti ini. Kemudian untuk ini nih B1 B2E 2N4871. Sebentar, ini di mana nih ada komponen aneh, ada basisnya 2 ini. Lucu juga, kadang kita ngecek itu jadinya kita harus ngecek lagi. Dan ini nih, di sini nih untuk 2N4871 yang ada lucu. Kenapa ada JFET tapi basisnya 2? Ada basis, ada B1, B2 nih, seperti ini. Ini apakah suatu hal yang harus? Apakah tidak bisa dengan model yang lain? Apakah harus menggunakan 2N4871? Ini matinya di sini nih skema ini. Kalau saya nggak bisa mendapatkan komponen ini, saya nggak bisa untuk recreate. Kemudian di sini udah untuk ini checkpoint untuk masing-masing port semua ada semua. Mai 80. Ini lanjutan dan habis seperti ini aja. Oke, pemirsa. Jadi sudah sangat jelas ya bagaimana kemungkinan untuk build district grade oscilloscope di sini. Secara praktikal ini sangat mudah diikuti dan ini bisa dicontek ya. Itu pemirsa.
Ya, semoga apa yang sudah saya sampaikan di sini mengenai build triggered oscilloscope 2 MHz dengan menggunakan komponen seadanya ini nanti kita bisa realisasikan ya. Tentunya Anda jika mempunyai pertanyaan di mana saya mendapatkan artikel ini saya sudah ada kopinya. Ini saya dapat dari majalah Wireless World Simple Oscilloscope. Oh, bukan yang ini coy, sorry, maaf, salah. Jadi ini saya dapatkan dari majalah apa ini dulu ya, Practical Wireless juga ini. Tuh, pemirsa. Ya, semoga pemirsa dengan ulasan mengenai build this triggered oscilloscope yang ditulis oleh Daniel Metzger dan Dennis Perry dari majalah Practical Wireless ini dari medio 1980 ini semoga berguna bagi Anda jika Anda mencari sebuah desain oscilloscope yang praktikal hingga mampu bandwidth analog hingga 2 MHz. Anda bisa buat dengan komponen-komponen bekas, Anda bisa contek untuk desain ini. Semoga yang apa sudah saya sampaikan di sini bermanfaat bagi Anda semua. Terima kasih sudah menyaksikan. Dan jangan lupa pemirsa untuk selalu dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share ke teman-teman Anda, ke sosial media Anda, ke semua link-link yang berhubungan dengan teknik yang menanyakan tentang osiloskop, tentang amplifier TOA, dan juga tentang kelistrikan secara umum di channel Ngoprek di Rumah YouTube. Sampai jumpa di kesempatan video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngoprek.